warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Eki Dito Briliawan Hakiki dari jurusan Tarbiyah, Prodi Tadris Bahasa Inggris IAIN Kediri. Pada hari ini saya akan mengadakan talk show bincang-bincang dengan judul Lawan COVID-19 dengan Fisioterapi. Dan pastinya talk show pada hari ini saya dedikasikan penuh untuk kampus saya tercinta IAIN Kediri dan juga untuk memenuhi tugas KKNDR 2020. IAIN Kediri mengabdi. Di samping saya sudah ada narasumber pada hari ini yang juga rekan saya, saudara Dandi Putra Prasetya. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Dandi? Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Dandi ini adalah salah satu lulusan fisioterapi dari salah satu kampus kesehatan di Kota Kediri. Nah, langsung kita mulai ya bincang-bincang pada hari ini. Sebagai pembukaan, Mas Dandi, Ya, bisa dijelaskan apa itu fisioterapi? oke. Fisioterapi sendiri adalah suatu pelayanan kesehatan untuk mengembalikan fungsi tubuh seperti gerak, fungsi organ. Nah, itu bisa berupa latihan, terapi manipulasi, maupun terapi elektronik menggunakan alat seperti itu. Jadi untuk mengembalikan fungsi agar kita bisa kembali normal ke masyarakat, seperti itu. Baik, kemudian untuk macam-macam fisioterapi itu apa saja ya Mas Dandi? Baik, untuk fisioterapi sendiri ada berbagai macam jenis ya. Seperti yang pertama fisioterapi pediatri, itu untuk menangani kasus pada anak-anak seperti cerebral palsy dan sebagainya. Yang kedua, selanjutnya fisioterapi muskuloskeletal, itu biasa menangani seperti namanya sendiri, muskuloskeletal itu masalah otot dan rangka seperti patah tulang atau masalah otot, kesendian dan sebagainya. Setelah itu fisioterapi neuro itu menangani masalah saraf, masalah pesarafan. Jadi mulai dari masalah otak sampai tulang belakang itu kan untuk menangani pesarafan. Selanjutnya fisioterapi respirasi, kardiorespirasi. Seperti namanya kardiorespirasi. Kardio itu untuk jantung dan pembuluh darah. Setelah itu respirasi pernapasan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah geriatri. Geriatri sendiri untuk menangani permasalahan pada orang lanjut usia, geriatri. Nah, itu yang paling basic itu. Tapi sebenarnya ada dikembangkan lagi yaitu fisioterapi sport yaitu olahraga. Nah, itu bisa dikembangkan dari gabungan dari muskuloskeletal, pernapasan, dan saraf. Baik. Untuk selanjutnya, mari kita hubungkan fisioterapi ini dengan COVID-19. Tadi di pertanyaan kedua tentang macam-macam fisioterapi, Mas Dandi menjawab bahwasanya salah satu macam fisioterapi adalah kardiorespirasi atau pernafasan. Nah, jadi kita tahu sendiri bahwa COVID-19 itu kan menyerang sistem pernafasan manusia. Nah, kira-kira ada atau tidak ya metode atau teknik fisioterapi untuk menjaga sistem pernafasan kita? Tentu ada ya. Ada beberapa latihan yang mungkin bisa dilakukan teman-teman di rumah, seperti positioning, breathing exercise, latihan batuk, dan stretching otot pernapasan seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya bisa menyimak cuplikan berikut. Oke, itu adalah teknik latihan pernapasan. Yang pertama adalah positioning. Jadi kita bisa tidur seperti ini ataupun dengan tidur, tapi tidurnya dengan seperti yang istilahnya butterfly. Jadi kita tidur tapi bersangga 45 derajat. Oke, yang selanjutnya adalah breathing exercise.
breathing exercise sendiri ada beberapa metode ya. Yang pertama adalah deep breathing exercise atau latihan pernapasan dalam. Jadi kita menarik nafas dari hidung seperti ini, dada mengembang, lalu dikeluarkan dalam mulut. Ulangi lagi. Oke, lagi. Itu adalah deep breathing exercise. Selanjutnya ada deep breathing dengan sustain atau bertahan. Seperti tadi, deep breathing yang pertama tadinya seperti deep breathing. Tarik nafas dalam, lalu bertahan. Lalu dikeluarkan seperti dalam mulut. Itu namanya deep breathing dengan sustain atau bertahan. Selanjutnya adalah diaphragma breathing atau pernapasan menggunakan perut. Kita mengambil nafas dari hidung, tapi yang dikembangkan bukan dada, melainkan perut. Oke, contoh, tarik nafas dari hidung, perutnya dikembangkan, lalu dihembuskan dengan perut dihembuskan. Oke, lagi, tangan dipegang seperti ini bisa. Tarik nafas. Oke, selanjutnya adalah latihan batuk atau latihan batuk efektif. Jadi kita melatih untuk batuk secara efektif agar bisa mengeluarkan darah di keturunan kita. Yang pertama adalah dengan melakukan pernapasan perut selama 3 kali. Lalu dibatukan. Lalu pada nafas terakhir sebelum dihembuskan, dibatukan. Nah, seperti itu. Jadi langsung tidak ada tahanan, dibatukan langsung dikeluarkan. Jadi setelah ambil nafas terakhir mau dihembuskan, dikeluarkan lewat mulut. Diulangi lagi ya. Satu kali. Oke, selanjutnya adalah stretching untuk pernapasan. Stretching untuk pernapasan dengan seperti napas biasa, tapi dilakukan dengan melakukan gerakan tangan. Seperti ini namanya tarik nafas dalam. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Bisa juga seperti ini. Nah, jadi tekniknya seperti menarik otot pernapasan kita. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya akhir-akhir ini saya juga mengamati sebuah fenomena di masyarakat, khususnya di sosial media Mas dan juga bahwasanya banyak orang-orang itu yang mengaku mengalami stres dan gangguan kecemasan. Kita tahu bahwasanya rasa cemas, kemudian stres itu kan bisa menurunkan sistem imun kita malah. Nah, Anda sebagai praktisi kesehatan fisioterapi tadi, kira-kira punya tips atau tidak ya untuk masyarakat kita ini agar bisa menangani rasa stres dan cemas tadi? Oke, baik. Jadi dari segi fisioterapis dulu ya. Ya. Dari segi fisioterapi kita seperti latihan yang tadi kita bisa lakukan seperti latihan pernapasan. Ya. Jadi kita cenderung mengatur pola nafas yang baik seperti nanti akan menimbulkan efek relaksasi. Ya. Nah itu kan juga bisa mengurangi stres. Ya kan orang kalau pegang itu kan cemas kan pasti tegang. Jadi butuh relaksasi. Relaksasi salah satunya dengan pernapasan. Iya. Mengatur pola nafas. Iya. Nah, selanjutnya olahraga apapun itu bisa dilakukan. Karena seperti yang kita tahu olahraga itu kan memicu yang hormon endorfin. Iya. Kalau medisnya. Jadi hormon endorfin sendiri itu ketika itu dipicu akan menimbulkan rasa bahagia, rasa senang di tubuh, di hati gitu ya. Jadi itu juga kalau senang kan kita lupa kan stres kita, cemas kita. Iya. Jadi kan bisa untuk mengalihkan ya. mengalihkan stres kita. Nah itu pemirsa ya bahwa olahraga itu sangat penting bagi kesehatan kita apalagi selama pandemi ini untuk mengatasi rasa cemas dan stres. Tuh. Nah tidak kalah pentingnya ini Mas Dendi. Okay. Akhir-akhir ini saya itu melihat bahwasanya pasien fisioterapi itu menjadi sulit untuk terapi rutin di rumah sakit atau di klinik mereka, ya kan? Nah, Anda sebagai praktisi kesehatan fisioterapi melihat kejadian ini seperti apa dan mungkin solusinya seperti apa? Oke, baik.
saya cenderung khawatir ya melihat seperti ini, karena di fisioterapi kita setiap pasien itu ada program untuk kesembuhan. Nah selama pandemi ini tentu program itu terhambat. Nah solusi satu-satunya ya pasien harus latihan sendiri di rumah yang seperti dicontohkan oleh fisioterapi, karena di fisioterapi setelah setiap kunjungan ke klinik atau rumah sakit selalu ada edukasi atau ada diberi latihan khusus untuk melakukan sendiri di rumah. Ya selama pandemi yang kalau tidak bisa datang ke rumah sakit atau klinik, ya satu-satunya dengan menjaga kesehatan, dengan menjaga untuk tetap latihan seperti di Jadi intinya bagi para pasien fisioterapi ya kan yang memang sulit karena pandemi ini kan harus jaga jarak dan sebagainya, tidak boleh berkerumun, maka salah satu cara untuk bisa tetap mengoptimalkan fungsi kita sebagai manusia adalah dengan itu tadi, dengan melakukan praktek sendiri di rumah sesuai dengan anjuran yang ada di yang sudah dibilang dokter gitu ya, jadi dokter dan terapis di rumah sakit. Ya. Hai, ini adalah pertanyaan terakhir. Mas Dandi, kita tahu bahwasanya COVID-19 ini kan banyak merubah sistem tatanan kehidupan manusia. Nah, dan saya juga melihat bahwa fisioterapi ya kan itu juga terdampak. Betul. Nah, lalu kira-kira bagaimana nanti ya, peran fisioterapi ke depannya? Oke, tentu saja akan sangat berat ya. Seperti di bahasan sebelumnya, banyak pasien fisioterapi yang tidak bisa datang langsung ke rumah sakit atau klinik untuk melakukan tindakan fisioterapi. Tentu saja kondisinya karena tidak dipegang langsung oleh terapis, tentu saja akan sangat menurun. Iya. Penanganannya akan sangat berat lagi. Iya. Ditambah kemungkinan kita akan menangani pasien post COVID atau setelah sembuh dari COVID. Iya. Seperti itu, jadi tentu akan sangat berat, akan sangat banyak pekerjaan dari fisioterapi sendiri. Nah, baik ya, pemirsa dimanapun Anda berada, bahwasanya intinya selama pandemi ini kita harus tetap semangat, ya kan? Pasti kita bisa melalui cobaan ini. Dan tadi Mas Dandi juga telah memberikan tips ya kan, bagaimana cara kita untuk meningkatkan atau dalam arti menjaga ya sistem pernapasan kita, kemudian juga tips-tips untuk meredakan stres dan cemas. Dan tadi juga dibahas mengenai pasien-pasien fisioterapi yang tidak bisa datang ke rumah sakit. Dan saya harap talk show pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari kami ya, jadi terima kasih telah hadir di sini. Dan jangan lupa ya untuk klik like, share, komen ya, dan subscribe. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.